ini kita akan melakukan proses yang namanya inokulasi bibit F2 yang akan kita masukkan ke dalam media backlog. Nah, ini namanya backlog yang sudah kita kukus kemarin, sudah kita steam dan dia sudah steril. Jadi dalam proses pengisian bibit ini kita harus benar-benar steril. Artinya kita usahakan kita itu steril. Walaupun kita sudah steril dan juga tidak jadi, itu sudah risiko. Tapi kalau belum steril terus tidak jadi, nah itu kan merugikan kita sendiri. Kita sudah berusaha dulu, tapi juga nggak jadi, itu memang sudah terserahkan kepada yang di atas, ya. Baik, karena namanya bibit F2 yang kemarin sudah kita buat bibit F0 yang media jamur asli. Kemudian F1 ke media agar-agar tadi. Dari media agar-agar itulah yang dipotong-potong, yang kita masukkan ke sini. Nah, jadi jagungnya kemarin sudah direbus, dikukus, juga harus steril, termasuk juga botolnya ini. Jadi inilah disebut dengan bibit F2. Nah, ini sudah ada media jagung yang sudah diselimuti oleh miselium atau disebut dengan perakaran jamur. Nah, sudah full semua. Bahan yang selanjutnya yang kita butuhkan adalah alkohol. Ini alkohol 96%. Ya, 70% itu kurang. Jadi harus 96%. Tujuannya adalah untuk mensterilkan peralatan yang akan kita gunakan. Kemudian bahan yang ketiga adalah kita gunakan ada sprayer. Sprayer ini nanti alkohol yang akan kita tuang kemari. Nah, tujuannya adalah untuk menspray, ya, dengan seperti ini bahan-bahan yang ada. Kemudian selanjutnya adalah spiritus. Spiritus ini gunanya untuk minyak dari lampu teplok ini. Nah, kita pasang kemari itu minyaknya. Tidak boleh memakai minyak tanah, apalagi kadang memakai solar. Nah, kenapa harus kita pakai spiritus? Karena nanti api atau asapnya itu tidak hitam. Nah, jadi kalau kita pakai minyak tanah itu asapnya hitam. Baik, selanjutnya adalah ini namanya spatula. Nah, spatula fungsinya adalah untuk mencongkel bibit yang ada di dalam botol. Nah, nanti mencongkel bibit pada seperti ini untuk memudahkan kita. Baik, bahan selanjutnya adalah cincin atau ring. Ini ring backlog yang akan kita nanti mengunci ataupun plastik ini kita kunci menggunakan cincin ini. Ya, tuh. Ini dia cincinnya. Boleh kita buat menggunakan selang, ya. Di selang selang nanti bisa dibuat seperti itu. Selanjutnya adalah karet gelang. Nah, karet gelang ini kita gunakan untuk mengunci yang ini. Terus kertas, boleh kita pakai kertas koran, lebih bagus kertas koran ini pun bagus juga karena dia tipis, jadi tipis itu masih masuk udara. Nah, untuk selanjutnya inilah dia media utamanya adalah backlog. Baik, ya. Sekarang saya akan mempraktekkan proses pembuatannya. Nanti beberapa orang maju ke depan untuk praktek di depan. Kita kecilkan. Baik, ada pertanyaan? Aman? Oke. Setelah aman, kita lakukan penyemprotan semua media, ya. Ini hindari disemprot, jangan nanti lampu disemprot dia akan menyala, bisa terbakar. Nah, simpankan lampunya. Kalau perlu kita di ruangan yang bersih, jadi kita semprotkan tangan. Ini tangan kita semprot seperti ini, ya. Kita lepas ini. Kita semprot tangan. Kemudian peralatan-peralatan yang kita gunakan, ini juga kita semprot. Cincin semua kita semprot, terutama spatula. Nah, yang pertama kita semprot dulu yang ini. Nah, ini kita semprot betul-betul steril. Yang kedua kita semprot spatula karena kita akan mengambil bibit menggunakan spatula. Nah, seperti ini. Nah, kemudian spatulanya tadi kita bakarkan kembali.
Sebenarnya nggak pakai ini pun boleh. Kita berusaha kan steril mungkin. Saya kadang nggak pakai ini, silakan. Tapi kami menggunakan seperti itu steril mungkin. Kemudian kita buka tutup. Nah seperti ini. Dan lehernya pun usahakan kita bakar seperti ini. Untuk betul-betul steril, tidak ada kuman. Nah setelah itu barulah kita congkel bibit. Nah seperti ini. Perhatikan ya dari tadi apa saja yang perlu disemprot. Cukup setengah saja dulu, karena kalau sampai ke bawah dia akan tumpah bibitnya. Kan sudah selesai. Oke, kita taruhkan spatula. Sudah. Baru ini tadi sudah kita semprot. Kalau masih sangat sih boleh, tapi lebih bagus biasanya kita semprot rame-rame. Nah, seperti ini. Nah, biasanya kadang-kadang kita letaknya seperti ini. Kita susunnya seperti ini, seperti di bawah. Kan tinggal ini. Nah, setelah kita semprot seperti ini, barulah plastik kita buka. Tujuannya kemarin sekali buat enak membuka. Nah, setelah seperti itu, boleh ada sebagian kadang kurang padat, boleh kita tumbuk biar padat. Misalnya nggak padat. Nah, seperti itu misalnya. Udah. Dibuka, jangan buka penuh. Sedikit saja dibuka. Apa tujuannya? Supaya tidak terkontaminasi. Jangan dibuka semua seperti ini. Cukup seperti ini saja. Langsung kita masukkan bibit, jumlahnya antara 15 sampai 20. Gimana cara ngitungnya? Perkiraan saja, nggak perlu dihitung 1, 2 itu setahun baru sampai. Nah jadi kita taruh. Nah, kalau misalnya tidak mau keluar, kita ginikan. Nah, kira-kira antara 15 sampai 20 sudah selesai. Setelah itu cincin tadi sudah kita semprot. Nah kita masukkan arahnya seperti ini ke bawah. Nah kita masukkan seperti ini. Kemudian tarik plastiknya biar kencang. Tarik seperti ini. Nah, tarik. Sudah. Kemudian barulah kita masuk kertas. Kertas inilah kita pakai kemari. Jangan sampai terbakar. Nanti kayak sawah ini siut. Nah, jadi seperti ini. Tujuannya jika ada kuman ataupun di sini mati. Minimal kalau nggak mati pun pingsan. Nah, lalu kita tutup seperti ini. Nah, ini tadi kan sudah kita semprot juga. Nah, barulah kita ikat. Kita ikat 2 kali, 3 kali. Jadi, nah, jadi inilah nanti yang akan kita ada proses namanya fermentasi lagi, ya inkubasinya. Nanti selama seminggu atau 3 hari ini akan putih kembali, jagungnya akan putih kembali. Kemudian akan menjalar akarnya perlahan-lahan kemari sampai penuh seperti yang kita lihat kemarin. Nah, ya. Baik, ini sudah jadi. Ada pertanyaan? Kira-kira? Jagungnya berapa butir itu, Pak? Jagung tadi antara 15 sampai 20 butir. Jadi perkiraan saja. Ya, jadi demikian saja. Saya tutup dulu di video. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.